Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Cinta itu selalu tampak indah di awal. Begitu pula yang dirasakan oleh Citra, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan Damar, pria yang menurutnya adalah sosok yang sempurna. Di mata Citra, Damar bukan hanya tampan dan kaya, tetapi juga memiliki pesona yang membuat siapa saja jatuh hati. Citra, yang berasal dari keluarga sederhana, merasa sangat beruntung bisa mempersunting pria seperti Damar. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka pergi berbulan madu ke tempat-tempat indah, makan malam romantis, dan berbicara tentang masa depan dengan penuh harapan. Damar selalu menunjukkan sikap penuh perhatian, memberi bunga, dan sering mengatakan betapa beruntungnya dia memiliki Citra sebagai istrinya. Di mata teman-teman dan keluarga, mereka adalah pasangan yang sempurna. Semua orang melihat Damar sebagai pria yang ideal, penuh kasih sayang, dan memanjakan istrinya dengan segala kemewahan yang dia bisa beri. Damar adalah seorang pengusaha sukses, memiliki perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, dan hidup dalam kemewahan. Citra, yang dulunya hanya seorang gadis biasa, kini menikmati kehidupan yang penuh dengan fasilitas mewah. Rumah besar, mobil mewah, perabotan elegan, dan perjalanan ke luar negeri yang sering. Hidupnya tampak seperti cerita dongeng yang menjadi nyata. Namun, seperti kebanyakan cerita cinta, semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Citra merasa perubahan itu terjadi secara perlahan, hampir tidak terasa di awal, namun semakin hari semakin jelas. Damar, yang dulu selalu memperhatikan setiap detail dalam hidupnya, mulai menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tidak lagi ada kejutan-kejutan kecil seperti dulu. Tidak ada lagi makan malam romantis yang direncanakan dengan penuh perhatian. Citra mulai merasa bahwa suaminya semakin menjauh. Namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase sementara. Awalnya, Citra berpikir bahwa Damar mungkin hanya lelah karena pekerjaan yang semakin menumpuk. Ia tahu betul betapa sibuknya Damar dengan perusahaan yang sedang berkembang pesat. Jadi, ia mencoba memahami jika suaminya lebih sering bekerja lembur atau pulang larut malam. Namun, semakin lama, perubahan sikap Damar semakin mencolok. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang bahkan tanpa memberi kabar. Saat Citra menanyakan kemana suaminya pergi, Damar akan memberikan jawaban yang samar. "Aku ada urusan pekerjaan," katanya, dengan nada yang datar. Citra, yang awalnya tidak ingin mencurigai, mulai merasa tidak nyaman. Masalah itu semakin memburuk saat Damar mulai menghindari percakapan serius tentang perasaan mereka. Ketika Citra mencoba untuk berbicara, untuk mencoba memahami apa yang terjadi dengan pernikahan mereka, Damar hanya memberi alasan bahwa dia sibuk atau lelah. "Kamu tahu aku sedang banyak pekerjaan, Citra," ujarnya, sesekali melemparkan senyum yang semakin terasa kosong. Citra merasa terasingkan di rumahnya sendiri. Ia tidak lagi merasa dihargai sebagai istri, tetapi lebih seperti seorang penghuni yang ada hanya untuk memenuhi kewajiban. Hari-hari yang dulunya penuh dengan canda tawa kini digantikan dengan keheningan yang menyesakkan. Citra merindukan Damar yang dulu, pria yang memandangnya dengan penuh cinta, pria yang tidak ragu untuk menunjukkan perasaan. Namun, kini, Damar seperti sosok yang berbeda. Sosok yang sulit dipahami, yang lebih banyak diam dan menghindar. Dalam hati Citra, keraguan mulai tumbuh, namun ia berusaha menahan perasaan itu. Ia tidak ingin menyakiti dirinya dengan memikirkan kemungkinan terburuk. Mungkin saja, Damar hanya sedang menghadapi tekanan besar, dan semuanya akan kembali seperti dulu. Namun, kenyataan berkata lain.
Puncak dari kekecewaan Citra datang pada suatu malam, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia duga. Damar, suaminya yang ia cintai, sedang bersama seorang wanita di ruang tamu mereka. Wanita itu, dengan wajah cantik dan tubuh ramping, duduk dengan sangat dekat dengan Damar, seolah mereka tidak ingin berpisah meskipun hanya dalam beberapa detik. Citra berdiri di ambang pintu, matanya menatap tak percaya pada pemandangan yang terhampar di depannya. Wanita itu, Ika, adalah sahabat lama Citra. Mereka sudah bersahabat sejak di bangku sekolah, berbagi cerita, impian, dan bahkan rahasia-rahasia kecil yang tak pernah diketahui siapapun. Ika adalah sosok yang selalu mendukung Citra, memberi nasihat, dan ada di sana saat Citra merasa kesepian. Citra selalu merasa bahwa Ika adalah teman yang bisa diandalkan, yang tahu segalanya tentang kehidupannya. Namun, ternyata, Ika menyembunyikan rahasia besar dari Citra. Rahasia yang kini membuat Citra merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal runtuh seketika. Damar dan Ika tidak menyadari kehadiran Citra, dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Citra ada di sana, Damar langsung bangkit dan mendekatinya dengan terburu-buru. "Citra, ini bukan apa yang kamu kira," kata Damar, berusaha menjelaskan dengan suara gemetar. "Citra, dengarkan aku dulu." Namun, kata-kata Damar tidak lagi berarti apa-apa. Citra merasa matanya kabur, dan darahnya berdesir begitu cepat. Ia merasa seperti tersambar petir, menghancurkan segala harapan dan cinta yang selama ini ia rawat untuk suaminya. Di depan mata Citra, Damar dan Ika berdiri seperti pasangan yang tidak merasa bersalah. Tidak ada rasa penyesalan di wajah mereka. Citra hanya bisa menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah matanya menjadi kaca yang tak lagi bisa melihat apapun selain kegelapan. Ika, yang dulunya dianggap sebagai sahabat sejati, kini hanyalah pengkhianat yang tidak lebih baik dari Damar. Citra merasa tubuhnya membeku. Kalian berdua?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Damar terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ika hanya memalingkan wajah, seolah takut jika Citra melihat kebohongan di matanya. Namun, Citra tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama dipendam dalam hatinya. Perasaan terhianati, sakit, dan marah bercampur aduk. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa membiarkan pengkhianatan ini begitu saja berlalu tanpa konsekuensi. Hari-hari berikutnya menjadi seperti mimpi buruk yang tak berujung. Citra menjalani hidupnya seakan tak ada yang berubah. Namun di dalam hatinya, sebuah api kebencian mulai menyala. Citra tidak pernah membicarakan apa yang ia saksikan pada Damar. Ia hanya diam, mencoba untuk meresapi semuanya dengan hati yang hancur. Setiap kali Damar mencoba berbicara, Citra hanya memberi jawaban singkat, membuatnya semakin bingung. Ia ingin Damar tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan telah meninggalkan bekas luka yang dalam. Namun, Citra juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Ia tidak bisa lagi menjadi istri yang pasif, menunggu suaminya kembali seperti dulu. Tidak ada lagi tempat untuk pengampunan. Perasaan sakit hati dan dendam yang selama ini terpendam mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Citra memutuskan untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Langkah yang tidak hanya akan menghancurkan Damar, tetapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Karena bagi Citra, pengkhianatan ini bukan hanya tentang perasaan pribadi. Ini tentang kehormatan, harga diri, dan keadilan. Dan begitu, benih-benih balas dendam mulai tumbuh dalam pikiran Citra. Ia tahu, suatu saat nanti, ia akan membuat Damar merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Dengan cara yang lebih menyakitkan, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Cinta yang dulu tumbuh begitu indah, kini berubah menjadi sesuatu yang gelap dan penuh kebencian. Citra bertekad, cinta ini akan berakhir dengan cara yang paling mengejutkan. Setelah malam yang penuh kebisuan dan perasaan yang begitu menyakitkan, Citra memutuskan untuk tidak melibatkan Damar dalam pembicaraan apapun mengenai pengkhianatannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu bukan hanya sekedar malam biasa. Itu adalah titik balik yang mengubah segala sesuatu.
Setiap kali Damar mencoba untuk berkomunikasi dengannya, Citra merasa semakin menjauh. Kata-kata manis dan permintaan maaf hanya terasa seperti pisau yang menusuk lebih dalam, bukan saluran untuk penyembuhan. Damar yang dulu penuh perhatian kini terasa begitu asing, dan Citra hanya bisa merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Di luar, kehidupan pernikahan mereka tampak seperti biasa. Damar tetap bekerja keras dengan berbagai proyek besar yang ia jalani, mengurus perusahaan yang berkembang pesat, dan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun, Citra tahu bahwa pekerjaan bukanlah satu-satunya alasan. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Ika, teman dekatnya yang kini telah menjadi pengkhianat, seolah menghilang dari kehidupan Citra. Ika tidak lagi menghubunginya. Tidak ada lagi pesan-pesan manis yang dulu selalu Ika kirimkan ketika Citra merasa kesepian. Semua itu berubah, dan Citra merasa terperangkap dalam kegelapan. Citra menghabiskan malam-malam panjang dengan berpikir, merenung, dan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa dirinya semakin terisolasi, terperangkap dalam pernikahan yang mulai rusak. Di satu sisi, ia mencintai Damar, suaminya yang dulu begitu sempurna di matanya. Namun, di sisi lain, ia merasa hancur oleh kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan Damar dan Ika. Citra merasa terhina dan terbuang, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Citra memutuskan untuk mencari cara agar bisa memahami lebih dalam tentang apa yang telah terjadi. Ia harus tahu lebih banyak tentang hubungan Damar dengan Ika. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuat hatinya tenang, untuk mencari penjelasan, atau bahkan alasan mengapa semua ini bisa terjadi. Pada awalnya, ia merasa ragu untuk melibatkan orang lain dalam masalah ini. Namun, setelah beberapa hari berpikir, Citra akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman lama yang ia percayai, Rini. Rini adalah sahabat Citra sejak kuliah, dan meskipun mereka tidak sering bertemu, Citra selalu merasa bisa berbagi apapun dengannya. Rini adalah tipe teman yang bisa menjaga rahasia dan selalu memberi nasihat yang jujur. Ketika Citra akhirnya menghubunginya dan menceritakan semuanya, Rini terkejut. Ia tahu betul siapa Ika dan bagaimana hubungan mereka dengan Citra. Namun ia tidak pernah mengira bahwa Ika akan berkhianat seperti ini. Citra, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ujar Rini dengan suara pelan saat mereka berbicara melalui telepon. Tapi aku harus tahu apa yang terjadi. Rini, aku harus tahu seberapa dalam mereka menyelam dalam pengkhianatan ini. Aku harus tahu apa yang terjadi di balik semua ini, jawab Citra dengan suara yang tegas, meskipun hati kecilnya terasa rapuh. Rini terdiam sejenak, seolah memikirkan apa yang bisa ia bantu. Aku bisa coba cari tahu lebih banyak tentang Ika dan Damar. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku gali, sesuatu yang bisa membantu kamu untuk mengerti lebih dalam. Tapi aku ingatkan, Citra, hati-hati. Ini bukan hal yang sederhana, ujar Rini, dengan nada peringatan. Citra mengangguk, meskipun Rini tidak bisa melihatnya. Aku tahu, Rini, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan tinggal diam saja. Aku akan tahu kebenarannya, apapun itu. Setelah percakapan itu, Citra merasa ada sedikit ketenangan dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Rini terus mengumpulkan informasi tentang Ika. Ia menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan Ika dalam kehidupan sehari-hari, berbicara dengan orang-orang yang pernah dekat dengan wanita itu, dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hubungan gelap antara Ika dan Damar. Sementara itu, Citra sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menjaga jarak dengan Damar, dan merenung. Suaminya seolah tidak mengerti betapa dalam luka yang ia buat. Pada suatu sore yang mendung, Rini akhirnya menghubungi Citra dengan kabar yang mengejutkan. Citra, aku sudah menemukan sesuatu, kata Rini melalui telepon. Suaranya terdengar serius. Ika, dia tidak hanya terlibat dengan Damar. Ternyata, dia juga punya hubungan dengan beberapa pria lain yang sangat berpengaruh di luar sana. Pria-pria yang memiliki kekuatan besar, bahkan ada yang terlibat dalam bisnis yang cukup gelap.
Citra terdiam. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa dunia seakan berputar. Semua yang ia duga, semua yang ia takutkan, ternyata lebih buruk dari yang ia bayangkan. Apa maksudmu, Rini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu pasti semua detailnya, tapi yang jelas, Ika bukan hanya selingkuhan Damar. Dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengancam banyak orang. Jawab Rini dengan hati-hati. Perasaan Citra semakin terguncang. Ia tidak tahu harus berpikir apa lagi. Ika, yang selama ini dianggap sahabat, ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih gelap dari yang ia duga. Citra merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan konspirasi. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan keadilan, ia harus menggali lebih dalam. Namun, pada saat yang sama, ia juga harus berhati-hati, karena di dunia yang baru ia masuki ini, setiap langkah bisa berakibat fatal. Dengan informasi baru yang ia dapatkan dari Rini, Citra mulai merancang langkah-langkah selanjutnya. Ia tidak bisa lagi tinggal diam dan membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Ia harus bertindak. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Untuk bisa membalas pengkhianatan yang begitu dalam, ia harus melangkah ke dalam kegelapan, dan ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Tapi satu hal yang pasti, Citra tidak akan membiarkan dirinya kalah begitu saja. Setelah mendapatkan informasi mengejutkan dari Rini, Citra merasa kehidupannya kini benar-benar terbalik. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai kebahagiaan ternyata hanyalah ilusi yang dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan. Setiap langkah Damar yang dulu terlihat penuh cinta dan perhatian kini terasa seperti tipu daya yang dirancang dengan sangat rapih. Ika, yang dulu ia anggap sahabat, ternyata memiliki sisi yang sangat gelap, sisi yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Kepercayaan yang ia berikan selama ini hancur berkeping-keping, dan kini, Citra berdiri di tepi jurang, siap untuk melangkah lebih jauh. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kebencian dan kekecewaan, Citra tahu bahwa ia tidak bisa bertindak terburu-buru. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan penuh perhitungan, ia harus merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Balas dendam bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan gegabah. Semua langkah harus diperhitungkan agar hasilnya maksimal, dan agar tidak ada ruang bagi Damar maupun Ika untuk melarikan diri. Citra sudah memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Damar dan Ika secara emosional, tetapi ia ingin memastikan bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Hari-hari setelah percakapan dengan Rini terasa semakin panjang bagi Citra. Ia mulai mengumpulkan informasi lebih dalam, menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan Damar, Ika, dan hubungan mereka yang tersembunyi. Citra tahu bahwa untuk menghancurkan keduanya, ia harus masuk lebih jauh ke dalam dunia mereka. Ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati, tetapi juga tentang kekuasaan, pengaruh, dan uang yang telah merusak semuanya. Citra mulai menyusun rencana besar yang melibatkan Arman, hacker yang sudah ia hubungi sebelumnya. Ia mengerti bahwa dunia Damar penuh dengan kerahasiaan dan data yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan siapa saja. Jika ia bisa mengakses informasi yang ada dalam genggaman Damar, maka ia bisa mengontrol segalanya. Arman adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat dalam kehidupan suaminya. Begitu banyak transaksi, komunikasi bisnis, dan bahkan hubungan pribadi yang pasti bisa Citra manfaatkan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, Citra tahu bahwa informasi adalah kekuatan. Sementara itu, Citra mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, menyusun rencana dengan hati-hati. Damar semakin lama semakin merasa bahwa pernikahannya dengan Citra berada di ujung tanduk, tetapi ia tidak tahu betapa dalam kebencian yang telah tertanam di hati istrinya. Citra tidak lagi memberikan perhatian kepada Damar, tidak lagi berbicara dengan hangat seperti dulu. Ia hanya diam, seringkali terbenam dalam pikirannya sendiri, namun dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan menghancurkan segala sesuatu yang Damar dan Ika bangun bersama. Pada suatu malam yang dingin, Citra kembali bertemu dengan Arman. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang cukup sepi, di mana hanya beberapa orang saja yang berada di dalamnya.
Arman mengeluarkan laptop kecil dari tasnya dan mulai menunjukkan hasil kerjanya. Citra melihat layar dengan saksama. Matanya menyipit saat melihat data yang muncul di layar. "Ini dia," kata Arman dengan suara datar. "Semua data tentang Damar dan Ika. Aku sudah akses hampir semuanya." Citra merasa hatinya berdegup kencang. Apa yang tertera di layar itu jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Transaksi bisnis, percakapan pribadi, dan berbagai hubungan gelap yang melibatkan Damar dan Ika. Ternyata, Damar bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga terlibat dalam dunia bawah tanah yang berbahaya. Terdapat bukti kuat bahwa ia terlibat dalam pencucian uang, dan hubungan gelapnya dengan Ika semakin terlihat jelas. Citra tidak bisa menahan rasa jijiknya saat membaca beberapa email dan pesan yang ada. Dalam pesan-pesan itu, Damar mengungkapkan rasa cintanya pada Ika dengan cara yang sangat intim, dan ini semua dilakukan saat Citra masih hidup dalam kebodohan. Arman melanjutkan, "Ini hanya sebagian kecil dari apa yang bisa aku akses. Masih banyak data lain yang lebih sensitif, tetapi aku rasa ini sudah cukup untuk membuat perbedaan besar dalam hidup Damar." Citra menatap layar itu dengan mata penuh kebencian. Ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Semua pengkhianatan yang telah dilakukan Damar dan Ika kini berada dalam genggamannya. "Aku ingin kau buka akses ke lebih banyak informasi," kata Citra. Suaranya penuh tekad. "Aku ingin menghancurkan mereka dengan cara yang tidak bisa mereka hindari." Arman menatapnya sejenak, seolah memikirkan resiko yang mungkin ia hadapi jika terlalu terlibat dalam masalah ini. "Citra, apa yang kamu rencanakan ini bukan hal yang sederhana. Ini bisa berbahaya. Kamu tahu itu, kan?" Citra mengangguk. Matanya penuh dengan keyakinan. "Aku tahu risikonya, Arman. Tapi ini bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang mengambil kembali apa yang telah mereka ambil dariku. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak akan berhenti sebelum mereka merasakan apa yang telah mereka buat." Arman akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan bantu kamu. Tapi ingat, kita sedang bermain dengan api. Jika ada yang salah, kita bisa hancur." Citra menatap layar laptop Arman dengan tajam. "Aku sudah siap," jawabnya dengan suara yang penuh kekuatan. "Aku akan pastikan mereka merasakan semua ini. Tidak ada yang akan selamat dari apa yang akan aku lakukan." Malam itu, Citra pulang dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekat pada tujuan akhir, menghancurkan Damar dan Ika. Ia tahu bahwa ini adalah permainan yang berbahaya, namun tak ada lagi jalan untuk mundur. Ia sudah berada di jalan yang gelap, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menghancurkan mereka yang telah mengkhianatinya. Kepercayaan, kebahagiaan, dan cinta yang pernah ada di dalam rumah tangga mereka kini telah hancur. Citra hanya memiliki satu tujuan sekarang, balas dendam. Ia akan membuat Damar dan Ika membayar segala pengkhianatan mereka, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Setelah beberapa minggu penuh dengan perencanaan dan riset yang matang, Citra semakin mendekati tujuannya. Setiap malam, ia merancang langkah demi langkah yang lebih rapi dan sistematis untuk menghancurkan kehidupan Damar dan Ika. Informasi yang dikumpulkan Arman semakin membukakan matanya terhadap kegelapan yang selama ini tersembunyi. Ternyata, dunia yang dihuni oleh Damar jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Di balik kehidupan glamor yang selalu ia lihat, ada dunia gelap yang penuh dengan transaksi keji, bisnis yang tercemar, dan hubungan yang mengarah pada hal-hal ilegal. Citra kini tahu bahwa untuk bisa menghancurkan Damar, ia tidak hanya bisa mengandalkan informasi biasa. Ia harus benar-benar memasuki dunia Damar dan Ika, dunia yang penuh dengan permainan kekuasaan dan uang. Selama ini, Citra hidup dalam kebohongan yang menutupi banyak kebenaran, tetapi kini, ia sudah mengetahui banyak hal. Ia tidak takut lagi menghadapi risiko, meskipun ada perasaan aneh yang merayap di dalam hatinya. Citra memutuskan untuk melakukan langkah pertama dengan memanfaatkan data yang telah ia kumpulkan bersama Arman. Salah satu hal yang membuat Citra merasa jijik dan terhina adalah betapa dalam Damar dan Ika terlibat dalam dunia hitam.
transaksi ilegal, pencucian uang, dan bahkan keterlibatan dalam organisasi yang melibatkan kejahatan terorganisir. Semua itu ada di dalam laporan yang dikirimkan Arman, yang ditulis dengan sangat rinci dan menyentuh setiap sudut kehidupan suaminya. Namun, Citra tahu bahwa ia harus berhati-hati. Menggunakan data itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia harus memastikan bahwa Damar dan Ika tidak bisa menghindar dari apa yang akan ia lakukan. Maka, ia mulai mengatur strategi yang lebih matang, strategi yang bisa mengguncang hidup mereka secara total. Suatu malam, ketika Damar pulang larut malam, Citra memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Damar tampak kelelahan. Tubuhnya seperti terbungkus dalam lapisan kebohongan yang semakin tebal. Begitu ia masuk ke dalam rumah, Citra duduk menunggu di ruang tamu dengan wajah yang tenang, namun matanya penuh dengan kebencian yang tak terungkapkan. Damar menatapnya dengan kebingungannya yang khas, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemas yang mulai merayap di dalam dirinya. "Damar, ada yang perlu kita bicarakan," ujar Citra. Suaranya terdengar datar, tetapi penuh dengan ketegangan yang terpendam. Damar tersentak. Ia tahu bahwa setelah sekian lama mengabaikan Citra, ini adalah momen yang ia takuti. "Citra, aku tahu kita banyak yang belum selesai, tapi aku berjanji akan memperbaikinya. Aku akan menjelaskan segalanya. Kau hanya perlu memberi kesempatan untuk..." "Cukup." Citra memotongnya. Suaranya terdengar tajam. Ia sudah tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. "Aku sudah tahu semuanya, Damar, tentangmu dan Ika. Tentang semua yang kalian lakukan. Kau pikir aku bodoh, Damar? Kau pikir aku tidak melihat semua yang terjadi di belakangku?" Damar terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia tahu bahwa saat ini, segala upaya untuk menyembunyikan kebenaran tidak akan berhasil. "Citra, aku bisa jelaskan semuanya. Aku. Cukup dengan kata-kata manismu, Damar," kata Citra dingin. "Aku sudah tidak peduli lagi dengan penjelasanmu. Yang aku pedulikan sekarang adalah bagaimana cara aku menghancurkan kalian berdua." Damar terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pandangan Citra terasa sangat tajam, seolah menembus jiwanya. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekedar pembicaraan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Citra bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke meja yang ada di ruang tamu, dan mengambil sebuah map yang sudah disiapkan sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan map itu di meja di hadapan Damar. "Lihatlah sendiri, Damar. Ini adalah dunia yang kau sembunyikan dariku. Semua bukti yang kau simpan rapat-rapat, semua transaksi yang kau lakukan, semua hubungan gelap yang kau jalani. Aku sudah tahu semuanya." Damar menatap map itu. Matanya membesar saat ia melihat bukti-bukti yang ada di dalamnya. Ia tahu bahwa Citra tidak main-main kali ini. Semua yang ada di sana adalah informasi yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. "Citra, kau tidak bisa melakukan ini," ujar Damar dengan suara gemetar. "Aku akan kehilangan segalanya. Kau tahu itu. Ini lebih besar dari yang kau kira." "Ya, aku tahu," jawab Citra dengan dingin. "Dan itulah yang akan terjadi. Aku tidak peduli tentang apa yang akan terjadi padamu. Aku hanya ingin melihat kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin melihat hidup kalian hancur. Damar, aku ingin kalian tahu apa itu penderitaan sejati." Damar mencoba untuk mencari kata-kata, tetapi ia tahu bahwa semuanya telah terlambat. Ia sudah jatuh ke dalam perangkap yang Citra siapkan dengan sangat rapi. Dalam sekejap, ia merasa tak berdaya. Semua yang ia bangun, semua yang ia perjuangkan, semuanya bisa hancur hanya dengan satu keputusan dari Citra. Namun, Citra masih belum puas. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan mereka, ia harus mengakses lebih banyak informasi. Ia membutuhkan lebih banyak data untuk menghancurkan reputasi Damar, untuk menghancurkan segala hal yang sudah dibangunnya. Dengan bantuan Arman, Citra mulai merancang serangan yang lebih besar. Dia tidak hanya ingin menghancurkan hidup Damar, tetapi ia juga ingin membuatnya jatuh ke dalam dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya.
Dunia yang mungkin tidak akan pernah bisa ia keluar darinya. Saat itu, Citra merasa sesuatu yang aneh muncul dalam dirinya. Perasaan yang berbeda. Ia merasa seperti seorang ratu yang akhirnya memegang kendali atas nasib orang-orang yang selama ini telah mengkhianatinya. Semua yang dulu ia rasakan, semua rasa sakit dan pengkhianatan, kini berubah menjadi kekuatan yang memacu langkahnya. Damar, yang kini merasa terjebak, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Citra sudah memutuskan. Tidak ada lagi ruang untuk maaf. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apapun. Apa yang sudah terjadi, harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Citra tidak pernah merasa sekuat ini. Setiap perasaan yang dulu ia pendam kini menjadi bahan bakar yang memotivasi langkah-langkahnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia semakin tenggelam dalam perencanaan yang telah ia susun dengan begitu hati-hati. Semua informasi yang ia kumpulkan, data transaksi, percakapan tersembunyi, dan rahasia gelap, sudah cukup untuk menghancurkan Damar dan Ika. Namun, Citra tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini baru permulaan. Arman, yang kini menjadi sekutu yang sangat berharga, bekerja lebih keras lagi untuk membantu Citra. Mereka berdua menelusuri lebih dalam, menyelidiki setiap detail yang mungkin masih tersisa, setiap celah yang bisa digunakan untuk semakin memperdalam kehancuran Damar. Arman, seorang ahli dalam dunia maya dan teknologi, membantu Citra mengakses lebih banyak data tentang perusahaan yang dikelola Damar, mengidentifikasi jalur-jalur keuangan yang mencurigakan, serta mencari tahu hubungan Damar dengan orang-orang berpengaruh dalam dunia bawah tanah. Dengan setiap informasi baru yang mereka peroleh, Citra merasa semakin yakin bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia tahu, semua ini adalah bagian dari proses panjang yang akan membawa kemenangan baginya. Tidak hanya kemenangan emosional, tetapi kemenangan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, setelah Citra kembali dari pertemuannya dengan Arman, ia kembali ke rumah dengan langkah yang penuh tekad. Damar sudah ada di dalam, sedang duduk di ruang tamu, tampak seperti seseorang yang terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia menatap Citra dengan wajah kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun ia tahu bahwa Citra sudah memegang kendali, Damar masih berusaha mempertahankan wajah tenangnya. Namun, semakin lama, ketegangan semakin terasa di udara. Citra mendekati Damar dengan langkah tenang, matanya penuh dengan ketegasan. Damar, aku tahu kalian sudah mengira semuanya akan berakhir begitu saja. Bahwa aku akan memaafkan semuanya dan kembali seperti dulu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang kalian lakukan sudah merusak segalanya. Damar mendesah, terlihat kelelahan. Citra, kau tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang harus aku lakukan? Semua ini sudah sangat jauh, dan aku terjebak di dalamnya. Ika dia. Diam. Citra membentak. Suaranya penuh amarah. Jangan pernah sebut nama Ika di sini lagi. Dia sudah cukup merusak hidupku. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dan aku tahu bahwa kalian berdua sudah merencanakan semua ini dari awal. Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya? Tapi sekarang, Damar, aku tidak akan tinggal diam lagi. Kalian akan membayar semua ini. Damar terdiam. Tubuhnya tampak seperti seorang pria yang sudah kehilangan arah. Ia tahu bahwa saat ini, Citra bukan lagi istri yang bisa ia kendalikan. Wanita yang dulu ia anggap lemah kini telah berubah menjadi sosok yang penuh kekuatan dan kebencian. Citra, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi kau harus percaya padaku. Aku akan berusaha untuk... Berusaha? Kau sudah berusaha untuk menghancurkanku selama bertahun-tahun, Damar. Kata Citra. Nadanya datar tetapi penuh dengan rasa sakit. Semua kata-kata itu tidak akan pernah bisa memperbaiki apapun. Kau tidak tahu betapa dalam luka yang kau buat. Damar merunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, semua yang ia lakukan tidak akan bisa menghapus pengkhianatan yang telah ia lakukan. Tetapi ia tetap mencoba, meskipun ia tahu bahwa peluang untuk memperbaiki semuanya sangat kecil.
Aku akan menyerahkan segalanya. Citra, semua yang kau inginkan, aku akan beri. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Citra mendekat, menatapnya tajam. Tidak ada lagi yang bisa kau berikan. Damar, aku sudah mendapatkan semuanya. Sekarang, giliran kalian yang membayar. Dengan satu gerakan cepat, Citra membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ia meletakkannya di atas meja di hadapan Damar. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari apa yang kau lakukan. Setiap transaksi kotor, setiap hubungan gelap dengan Ika, dan semua skema yang kau jalankan di belakangku. Aku sudah cukup sabar, Damar. Tapi ini adalah akhir dari segalanya. Damar menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa Citra tidak lagi berbicara dengan kata-kata kosong. Segala sesuatu yang ia perjuangkan selama ini, karir, keluarga, bahkan dirinya sendiri, sekarang berada di ambang kehancuran. Citra, jangan lakukan ini. Kau bisa menghancurkanku dengan ini. Kau tahu itu, katanya dengan suara pelan, hampir putus asa. Citra membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Damar, dan dengan suara yang lebih rendah, ia berkata, kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Aku akan menghancurkan hidupmu. Damar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Damar merasa terpojok, tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Citra sudah menguasai segalanya. Ia merasa seperti seorang pria yang sedang menunggu untuk dihukum. Tetapi, meskipun ada ketakutan yang menyelimutinya, ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar di balik semua ini. Namun, Citra tidak berhenti di sini. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan Damar, ia harus bermain lebih keras lagi. Meskipun data yang sudah ada cukup untuk menghancurkan reputasinya, Citra ingin memastikan bahwa tidak ada jalan keluar bagi suaminya. Ia merencanakan langkah-langkah lebih lanjut, yang bisa memaksanya terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan, Damar, kata Citra, mengangkat dokumen-dokumen itu dan menyimpannya kembali dalam tasnya. Kalian akan membayar dengan cara yang lebih mahal. Kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri dari apa yang telah kalian lakukan. Hari-hari semakin mencekam bagi Damar. Citra yang dulu ia kenal sebagai seorang istri yang lemah kini telah berubah menjadi sosok yang tak terhentikan, penuh dengan kebencian yang terpendam begitu lama. Setiap kali mereka bertemu, Damar merasa seperti ada sesuatu yang mematikan di udara, sebuah ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Ia tahu bahwa Citra sudah mengetahui semua yang ia lakukan bersama Ika, pengkhianatan, kebohongan, dan segala kejahatan yang ia sembunyikan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Citra selanjutnya. Segala yang ia miliki kini berada dalam ancaman, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang semakin terjepit ini. Citra sudah memiliki kendali penuh atas segalanya. Namun ia tahu bahwa untuk menghancurkan Damar secara total, ia harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi. Ini tentang membuktikan bahwa pengkhianatan yang ia alami tidak bisa begitu saja dilupakan. Damar harus merasakan konsekuensinya dalam setiap aspek hidupnya. Dan ia harus dipermalukan di depan dunia. Itulah tujuan Citra. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua yang telah dilakukan Damar dan Ika benar-benar hancur. Beberapa hari setelah pertemuannya yang menegangkan di ruang tamu, Citra memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan Damar, ia perlu menggunakan alat yang lebih ampuh, pengaruh, uang, dan kekuasaan yang selama ini Damar miliki. Citra menyadari bahwa salah satu cara terbaik untuk menghancurkan Damar adalah dengan mengatur sebuah serangan besar yang dapat meruntuhkan reputasinya dalam sekejap. Jika ia bisa memanipulasi situasi ini dengan baik, Damar tidak akan pernah bisa pulih. Arman kembali menjadi kunci dalam rencananya. Setelah banyak berdiskusi dengan Citra, Arman memulai pekerjaannya untuk menyebarkan data yang telah mereka kumpulkan kepada pihak yang tepat. Sebuah jaringan yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kehidupan Damar dan Ika. Beberapa orang yang selama ini dekat dengan Damar, namun tidak terlalu terlibat dalam dunia gelapnya, mulai dipengaruhi oleh informasi yang Citra dan Arman sebarkan. Dalam waktu singkat,
Isu mengenai keterlibatan Damar dalam pencucian uang dan transaksi ilegal mulai tersebar di kalangan orang-orang yang punya kekuasaan di dunia bisnis. Ini adalah langkah pertama dari serangan yang lebih besar yang akan mengguncang kehidupan Damar dan Ika. Citra merasa ada kelegaan yang mengalir dalam dirinya ketika ia melihat efek dari rencananya mulai terasa. Meskipun begitu, ia tahu bahwa itu baru permulaan. Ini baru langkah awal. Damar masih belum merasa terpojok sepenuhnya, dan itu berarti ia harus melangkah lebih jauh. Sementara itu, Ika yang selama ini merasa tenang karena hubungan gelapnya dengan Damar, kini mulai merasakan kekhawatiran yang tidak pernah ia duga. Semakin lama, semakin banyak informasi yang muncul di luar kendali mereka. Ika merasakan bahwa kehidupan yang telah ia bangun dengan Damar mulai runtuh. Berita-berita yang beredar membuatnya panik, dan ketakutannya semakin dalam. Citra, dengan segala kebenciannya, mulai mengatur segalanya dengan cermat. Ini bukan lagi soal pengkhianatan dalam hubungan rumah tangga. Ini adalah permainan kekuasaan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di rumah mereka, Citra semakin menunjukkan sikap yang lebih dingin. Ia tidak lagi merasa kasihan kepada Damar. Setiap percakapan terasa seperti pertarungan antara hidup dan mati, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Citra tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah senjata yang bisa merobek habis hati Damar. Setiap kali Damar mencoba mengajaknya berbicara dengan lembut atau meminta maaf, Citra hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak ingin mendengar penyesalan. Tidak ada tempat untuk penyesalan dalam hati Citra. Yang ia inginkan sekarang adalah kemenangan, dan ia tidak akan berhenti sampai Damar dan Ika jatuh ke dalam jurang yang dalam. Suatu malam, ketika Citra sedang sendirian di rumah, ia menerima telepon dari Arman. Suaranya terdengar cemas, dan itu membuat Citra semakin penasaran. "Citra, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Aku baru saja menemukan beberapa informasi baru yang bisa membuat semuanya semakin cepat berakhir. Tapi, kita harus hati-hati. Ini bisa melibatkan lebih banyak orang dari yang kita kira." Citra terdiam sejenak, merenung. "Apa maksudmu, Arman? Apa yang kau temukan?" "Ada lebih banyak transaksi yang melibatkan Damar. Ada seseorang yang lebih berkuasa di balik semua ini. Aku belum bisa memastikan siapa, tetapi data yang aku temukan menunjukkan ada seseorang yang mengatur semuanya dari bayang-bayang. Damar bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam ini. Ada orang lain yang lebih besar yang bisa menjadi ancaman bagi kita." Citra merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah berita yang sangat besar. Ia harus berpikir cepat. Jika ada seseorang yang lebih berkuasa di balik semua ini, itu berarti permainan ini jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Namun, Citra sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya sekarang. "Apa yang perlu kita lakukan, Arman?" tanya Citra dengan suara tegas. "Kita harus mencari tahu siapa orang ini, Citra. Kita harus menemukan siapa yang terlibat dan mengapa. Jika kita bisa mengungkap siapa yang berada di balik semua ini, kita bisa mengendalikan situasi dengan lebih baik." Citra mengangguk pelan. "Kita akan menemukan siapa dia. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang sudah mereka buat. Damar dan Ika harus membayar harga yang sangat mahal." Keesokan harinya, Citra melanjutkan pencariannya dengan tekad yang semakin kuat. Dengan bantuan Arman, mereka terus melacak jejak Damar dan mencari tahu siapa yang sebenarnya terlibat dalam semua kejahatan yang ia lakukan. Setiap langkah mereka semakin mendekat pada kebenaran yang lebih besar. Di luar sana, ada orang-orang yang tidak bisa disinggung sembarangan, dan Citra mulai menyadari bahwa ia telah memasuki permainan yang sangat berbahaya. Damar semakin terpojok. Tidak hanya isu bisnisnya yang mulai tersebar, tetapi juga kehidupan pribadinya yang semakin terungkap. Dalam pertemuan bisnis yang tak terhindarkan, Damar mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Reputasinya yang dulu kokoh kini mulai terkikis sedikit demi sedikit. Namun, ia masih belum tahu siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Ia hanya merasa bahwa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Sementara itu, Citra tidak berhenti. Setiap malam, ia memikirkan langkah selanjutnya.
Setiap detik semakin menambah rasa dendam yang menggelegak dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi ruang untuk maaf. Hanya ada satu tujuan yang ada dalam pikirannya, menghancurkan mereka berdua. Namun, ketika Citra mulai menemukan lebih banyak kebenaran tentang siapa yang ada di balik Damar, ia sadar bahwa ini lebih besar dari yang ia kira. Bahkan lebih dari sekadar balas dendam pribadi. Kini, hidup Damar dan Ika bukan hanya tentang kebohongan mereka terhadap Citra, tetapi tentang sebuah jaringan yang lebih besar dan lebih gelap yang bisa membawa semuanya hancur dalam sekejap. Citra merasa dunia sekitarnya mulai berputar semakin cepat. Ia sudah berada di titik yang tak bisa diubah. Jika ia terus melangkah lebih jauh, mungkin ia akan masuk ke dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Tetapi ia sudah siap. Karena ini adalah jalan yang ia pilih, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dunia Citra seolah berubah menjadi lingkaran api yang tak bisa dipadamkan. Setelah sekian lama berjuang melawan kesedihan, sakit hati, dan pengkhianatan, ia kini berada di titik tertinggi dari rencananya. Semua yang ia lakukan, setiap langkah, setiap keputusan, adalah bagian dari sebuah perhitungan besar yang akan mengakhiri perjalanan Damar dan Ika. Ia tahu ini bukan hanya tentang menghancurkan mereka secara pribadi, tetapi juga tentang membongkar jaringan jahat yang telah menjerat mereka begitu lama. Informasi yang telah Citra dan Arman kumpulkan semakin membentuk gambaran yang jelas. Damar, yang selama ini terlihat seperti pria sukses dengan karir cemerlang, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia terhubung dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar, jaringan bisnis gelap, pencucian uang internasional, bahkan hubungan dengan sindikat kriminal yang memiliki pengaruh di beberapa negara. Citra merasa ia telah menelusuri jalur yang sangat berbahaya, namun ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Hari-hari terasa semakin panjang bagi Damar. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan mengatur langkahnya, perasaan terancam semakin menekan dirinya. Setiap kali ia membuka pintu atau menerima panggilan telepon, ia merasa dunia di sekitarnya seperti hendak runtuh. Bisnis yang selama ini ia bangun mulai terancam, dan hubungan dengan rekan-rekannya mulai memburuk. Ika, yang dulu selalu menjadi tempat pelariannya, kini justru mulai terlihat sebagai ancaman. Ia merasa ketakutan, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Damar berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin ia berusaha, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Citra memutuskan untuk mengubah taktiknya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan Damar dan Ika, ia harus memanfaatkan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar informasi. Ia harus mengungkapkan semua kebenaran di depan publik, menghancurkan reputasi mereka di mata dunia. Ia tahu bahwa hal itu akan menandakan akhir dari segala sesuatu yang telah dibangun oleh Damar dan Ika, dan ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Dengan bantuan Arman, Citra menyusun rencana untuk meluncurkan serangan besar-besaran. Semua informasi yang mereka kumpulkan, tentang transaksi ilegal, hubungan Damar dengan sindikat, serta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kejahatan, akan diumumkan ke publik. Citra tahu bahwa itu akan mengubah segalanya. Semua orang yang pernah mempercayai Damar akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Semua orang yang selama ini menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan Damar akan terbangun dari ilusi mereka. Citra sudah siap untuk mengambil langkah terakhir. Pada suatu malam, setelah persiapan matang, Citra menghubungi seorang jurnalis terkenal yang memiliki pengaruh besar. Mereka berdua sudah menjalin hubungan profesional selama beberapa waktu, dan jurnalis tersebut sangat tertarik untuk mengungkapkan kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Citra yakin bahwa dengan bantuan jurnalis ini, informasi yang mereka miliki akan disebarluaskan dengan cepat dan efisien. Besok pagi, dunia akan tahu semuanya, kata Citra dengan suara penuh keyakinan. Jurnalis itu di sisi lain telepon mendengarkan dengan seksama. Aku sudah siap, Citra. Ini akan menjadi berita besar. Semua orang akan tahu siapa Damar sebenarnya. Citra tersenyum sinis. Ya, mereka akan tahu. Semua orang akan tahu bahwa pria yang mereka anggap suami yang setia, rekan bisnis yang dapat dipercaya,
dan teman yang baik itu hanyalah seorang penipu yang tak lebih dari monster dalam selubung. Dan Ika? Dia akan tenggelam bersama Damar dalam kebohongan yang mereka buat. Keesokan harinya, berita tentang Damar dan Ika mulai tersebar. Jurnalis tersebut menulis artikel yang memaparkan semua bukti yang telah Citra dan Arman kumpulkan. Setiap transaksi yang mencurigakan, setiap langkah gelap yang Damar ambil, setiap pengkhianatan yang disembunyikan selama bertahun-tahun, semuanya terungkap. Berita tersebut menjadi viral, menghancurkan nama baik Damar dalam sekejap. Reaksi dari dunia bisnis begitu cepat, dan Damar langsung menerima tekanan yang begitu besar. Semua orang yang sebelumnya mengaguminya mulai menutup pintu. Saham perusahaan yang ia kelola anjlok drastis, dan kepercayaan diri yang dulu ia miliki kini runtuh begitu saja. Citra menyaksikan semuanya dengan tatapan yang penuh kepuasan. Ia tahu bahwa ia telah mencapai puncaknya, titik tertinggi dalam balas dendamnya. Setiap detik yang berlalu, Citra merasa dirinya semakin bebas dari belenggu masa lalunya yang penuh luka. Pengkhianatan yang telah ia alami kini menjadi alat untuk membebaskan dirinya dari penderitaan yang sudah terlalu lama ia tanggung. Namun, di sisi lain, Damar masih berusaha bertahan. Ia berlari dari satu masalah ke masalah lainnya, berusaha untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Namun, semakin ia berusaha, semakin dalam ia terjerat dalam jaringan yang telah dibangun oleh Citra dan Arman. Ia merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya, dan saat-saat terakhirnya semakin dekat. Di tempat lain, Ika yang merasa terancam mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari jauh dari kebenaran yang telah terungkap. Setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk situasinya. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Damar, yang dulu menjadi pelindung dan kekasihnya, kini telah menjadi beban yang harus ia tanggung. Ika merasakan tekanan yang begitu berat.